Maunya kalau bikin undang-undang, pasal 1, Allah Ta'ala, pasal 2, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan lucu sekali. Padahal isinya Pancasila Islam semua. Meskipun Pancasila tidak menggunakan Allah Ta'ala. Padahal kalau kita merunut ke sejarah, kalau kita flashback, kalau kita kembali pada 14,5 abad yang lalu, Kanjeng Nabi Muhammad cerai saja dereng dulu itu. Ngantuk napa dereng niki? Ojo ngantuk. Saayu-ayune wong nek ngantuk elek. Napa malih pun Bambang ngantuk. Mergo niki wonten kok idahe, gedang kluthuk mateng sak cengke, wong sing ngantuk lambene gedang kluthuk dipangan uler, wong sing ngantuk mangap karo. Tapi kalau ngantuk terus-terusan bisa keluar ular nanti. Kalau kita kembali pada 14,5 abad yang lalu, 1450 tahun yang lalu, Nabi Muhammad tidak pernah mendirikan negara Islam. Artinya negara Islam niku bid'ah. Mereka semua kan menganggap sholawatan ini bid'ah, menganggap tahlil, berzanji, ziarah kubur, istighosah, manakib. Apakah itu kegiatan-kegiatan yang lain, toreko juga dianggap bid'ah. Jadi Wahabi ini 4 caranya, Pak. Bu, caranya Wahabi itu 4. 1. Takfir, mengkafir-kafirkan saudaranya sesama Islam. Jadi nonton acara apa saudara kita misalnya wedetretan napa tetangga kalau panjenengan setuju de Pak Komor tahlil 7 hari, peringatan 40 hari, 100 hari, 1000 hari, 1500 hari bid'ah. Ziarah kubur syirik. Caranya yang pertama untuk orang awam yang diserang adalah mengkafir-kafirkan. Kalau untuk orang yang agak pinter, untuk para ustadz misalnya, tasyrik, memusyrik-musyrikan. Kemudian bagi mereka yang baru belajar, ini biasanya ditanamkan taskik. Ini 4T ya. Pertama takfir, mengkafir-kafirkan. Yang kedua tasyrik, memusyrik-musyrikan, ziarah kubur musyrik. Yang ketiga adalah taskik, menanamkan syak, keraguan-raguan dalam hati kita. Loh ini kan sholawatan tidak ada dalilnya di Quran. Misalnya tahlil ini tidak ada dalilnya. Oh kalau sholawat ada ya. Tahlil istighosah mboten enten dalil. Umpamanya. Kemudian kalau kita baca burdah itu mana sholawatnya? Wong itu biografi. Simtuduran itu cerita biografi. Manaqib Syaikhul Qadir Jilani juga biografi. Loh, pandangan-pandangan semacam ini adalah taskik, menanamkan keraguan-raguan kepada kita. Yang keempat adalah tabdi', membid'ah-bid'ahkan. Jadi nek kula jenengan mangke ketemu dengan orang-orang yang semacam itu, yang takfir, taskik, tabdi' maupun taskik, pun mboten usah repot-repot ditarik mawon jenggot ini. Sebab ada kaidahnya. Sekali lagi kaidah, Pak. Malam yanfa'hu siyasatun malam tanfa'hu siyasatun nas nafa'hu siyasatun dawab. Kalau ada orang yang tidak bisa kita kasih tahu dengan cara manusia, dengan akhlakul karimah, dengan mau'izah, dengan tausiah, dengan dialog, tidak bisa kita kasih tahu dengan cara itu, maka nafa'hu siyasatun dawab. Kasih tahu dengan cara binatang, ambil cambuk, dipecut, ambil batu perata, lempar kepalanya. Kalau ada orang yang anti sholawat, anti tahlil, maulid Nabi, ziarah kubur dan lain-lain. Loh, ini perintahnya Kanjeng Nabi itu. Dan itu dijadikan kaidah. Kalau kita ngaji dulu ada apa di pondok itu Qawaidul Fikih itu kitabnya adalah napa kok supi lagi. Asbah wan Nadzair karangannya Syekh Jalaluddin Asyuti yang ngarang Syekh Jalalain. Malam yanfa'hu siyasatun nas nafa'hu siyasatun dawab. Yang tidak bisa kita kasih tahu dengan cara manusia, dengan cara yang baik, harus kita kasih tahu. Kalau pakai etika santri tidak bisa, harus pakai etika preman. Usir. Kalau ada datang ke kampung ini, ke masjid kita, ke mushola kita, Pak Lurah harus tegas mengusir itu.
Sebab tujuannya satu. Mereka semua Wahabi ini, apakah itu HTI, apakah itu Islam Jamaah, apakah itu LDI dan lain-lain, ngertos Pak Ki? Ngerti. Karena mereka tidak mungkin menghancurkan kita, Nahdiyin, secara langsung. Maka yang dirusak tradisinya, tahlilan, istighosah, burdah, manakib, sholawatan, itu yang dirusak. Tidak mungkin memerangi Nahdiyin langsung, tidak mungkin. Sayangnya nih, dari 240 juta ini yang Nahdiyin betul-betul paham Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak banyak. Mungkin Nahdiyin 65 juta atau bahkan 80 juta, Muhammadiyah 25 juta, yang lain Perti, Nahdlatul Wathon, di mana? Di Lombok Nahdlatul Wathon, Persis dan lain-lain mungkin 10-15 juta lah. Artinya ada 120-an juta masyarakat Indonesia ini yang Islamnya masih meragukan. Loh, ini sasarannya Wahabi. Agendanya 10, 20, 30 tahun lagi agendanya ini. Yang 120 juta belum jelas ini mau diajak mendirikan negara Islam di Indonesia. Sadati wa sayyidati para rawuh Bapak Ibu ingkang minulya, maka dengan adanya sholawatan ini, dengan adanya majelis-majelis zikir, majelis taklim, pengajian semacam ini, monggo terus kita kembangkan. Kita harus yakin, harus tetap yakin. Jadi kalau kita baca sholawat semacam tadi, Gusti Kanjeng Nabi ini rabu di tengah-tengah kita. Maka kalau kita ngantuk, nggak usah tanya ini yang muda-muda. Kalau Ariel datang ke sini rame nggak? Rame ya. Kalau Luna Maya datang ke sini, berarti sudah nonton semua videonya. Allahumma shalli ala Muhammad. Unta, ngertos nggih? Kalau dibacakan sholawat berjingkrak, semangat, semarak, tidak ngantuk. Hada hadis surah bismil habaib fahadza sukru a'tafar rakaib fahim torban kama hamat wa illa fa innaka fi hubbi kadhib salatullahi malahat ala ahmad khairi marrakiban najaib salatullah kawakib ala ahmad khairi marrakiban. Unta itu kalau mendengar dibacakan nama kekasihnya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hazza sukru, berjingkrak, gembira, tepuk tangan. A'tafar rakaib, bahkan orang yang menunggangi unta ini kaget, loh, ada apa ini? Di dalam suatu perjalanan, tiang sing nunggang, numpak unta ini membaca sholawat atau menyebut nama Muhammad, maka unta ini semangat berjingkrak. Maka fahim toroban kama hamat wa illa, kalau kita semua dibacakan sholawat malah ngantuk, kalau kita dibacakan sebut-sebut tasmiyah, menyebut nama-nama Nabi, mengagungkan Nabi, apakah itu dengan sholawat, apakah itu dengan doa, apakah itu melalui zikir, tawassul dan lain-lain, malah menjadi ngantuk, tidak semangat, maka fa innaka kadzibun fi thoriqil hub. Jenengan sedaya bohong, kadzibun fi thoriqil hubbi Rasulillah, bohong kalau ngaku cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.